Halo teman-teman, di awal video ini saya akan menyampaikan sejarah tentang gedung ini. Jadi, gedung Museum Seni Rupa dan Keramik ini dibangun pada tahun 1870. Sebagai lembaga peradilan tertinggi Belanda, Raad van Justitie. Kemudian pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer. Selanjutnya pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Pada tahun 1968 hingga 1975 gedung ini pernah digunakan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1976 diresmikan sebagai Gedung Balai Seni Rupa oleh Presiden Soeharto. Dan di gedung ini pula terdapat Museum Keramik yang diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, pada tanggal 10 Juni tahun 1977. Kemudian pada tahun 1990 sampai sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Koleksi seni rupa, museum ini memiliki 500-an karya seni rupa terdiri dari berbagai bahan dan teknik yang berbeda seperti patung, totem kayu, grafis, sketsa, dan batik lukis. Di antara koleksi-koleksi tersebut ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Antara lain lukisan yang berjudul Pengantin Revolusi, karya Hendra Gunawan. Bupati Cianjur, karya Raden Saleh. Ibu Menyusui, karya Dullah. Seiko, karya S. Sujojono. Dan Potret Diri, karya Avandi. Patung yang bercirikan klasik tradisional dari Bali. Totem kayu yang magis dan simbolis karya Iwayan Cokot dan keluarga besarnya. Totem dan patung kayu karya para seniman modern. Antara lain G. Sidarta, Usman Effendi. Disusul karya-karya ciptaan seniman lulusan akademis. Misalnya Popo Iskandar, Ahmad Sadali, Sri Hadi S., Fajar Sidik, Kusnadi, Rusli, Nasar, Zaini, Amang Rahman, Suparto, Irsam, Mulyadi W., Abbas Ali Basyah, Amri Yahya, A.S. Budiman, Barli, Sujana Kerton, dan banyak seniman dari berbagai daerah. Koleksi keramik. Koleksi keramik di museum ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari keramik lokal dan keramik asing. Keramik lokal berasal dari sentra industri daerah antara lain Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Malang, Bali, Lombok dan lain-lain. Museum ini juga memiliki keramik dari Majapahit abad ke-14 yang menunjukkan ciri keistimewaan yang indah dan bernilai sejarah yang mempunyai keragaman bentuk serta fungsi. Keramik asing meliputi berbagai bentuk, ciri, karakteristik, fungsi dan gaya berasal dari China, Jepang, Thailand, Eropa, terbanyak dari China terutama pada masa dinasti Ming dan Qing. Perpustakaan. Museum Seni Rupa dan Keramik dilengkapi sebuah perpustakaan yang memiliki buku-buku seni rupa dan keramik yang bisa dijadikan panduan tentang seni rupa. Studio Gerabah. Museum Seni Rupa dan Keramik juga memiliki tempat pelatihan. Membuat gerabah dibuka untuk pelajar dan umum. Mulai dari teknik pincing, pijit, cetak dan roda putar. Disediakan pula oven untuk pembakaran gerabah. Toko cindera mata. Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki souvenir yang spesifik untuk pengunjung. Seperti kartu pos, buku seni rupa, kerajinan, sketsa, lukisan, keramik lucu, dan lain-lain. Fasilitas gedung terdiri dari ruang pertemuan aula, ruang terbuka plaza serta taman yang dapat dimanfaatkan untuk acara-acara pameran temporer, pernikahan, seminar, lomba, dan lain-lain. Kegiatan
Kegiatan yang diselenggarakan Museum Seni Rupa dan Keramik setiap tahunnya adalah penyuluhan permuseman, pameran temporer, partisipasi kegiatan di luar museum, fasilitas umum. Museum Seni Rupa dan Keramik juga dilengkapi dengan fasilitas umum berupa musola, lahan parkir yang cukup luas serta toilet. Fasilitas umum. Museum Seni Rupa dan Keramik juga dilengkapi dengan fasilitas umum berupa musola, lahan parkir yang cukup luas serta toilet. Sekarang dikenal sebagai taman yang merupakan alun-alun utama kota Batavia, Jakarta ya. Di masa lalu, Batavia di masa lalu namanya adalah Batavia teman-teman. Nah di kawasan ini banyak berdiri bangunan-bangunan bersejarah yang pernah menjadi pusat infrastruktur pemerintahan kota masa kolonial, seperti balai kota, bank, kantor, pos, stasiun, gereja, pengadilan. Nah dan dewasa ini berbagai bangunan warisan pemerintah kolonial Belanda tersebut telah beralih fungsi sebagai museum. Oke, saya membaca sedikit teman-teman, sebenarnya ini masih banyak ya. Jadi buat kalian yang mau kepo di sini silahkan datang sini teman-teman ya. Nah ini ada karya seni seperti seorang lagi berlayar ya, dan ada juga seorang lagi duduk. Dan inilah karya seni rupanya ya. Jadi yang kita masukin ini adalah untuk khusus karya seni rupa. Nanti ada bagian keramiknya ya. Oh ini keren sekali teman-teman. Jadi kita tidak boleh untuk menyentuh ya. Sini ada peraturannya teman-teman. Nah ini jangan disentuh. Jadi kalau kalian datang sini silakan untuk melihat saja, jangan ada hal-hal yang aneh ya, seperti menggunakan cahaya dari kamera ataupun apa teman-teman, tidak boleh menyentuh ya. Ini ada cerita tentang Jakarta. Tahun 1970-an, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII didirikan sebuah tahun 1970-an Taman Mini Indonesia Indah TMII didirikan ya. Sebuah lukisan karya Sri Hadi Sudarsono Air Mancar direncanakan disertakan dan Jungan DKI Jakarta dalam sebuah pameran yang menandai dibukanya kompleks kebudayaan tersebut. Alih-alih dipamerkan, lukisan tersebut justru memancing amarah Ali Sadikin, nah Gubernur DKI Jakarta yang melakukan kunjungan sebelum kedatangan Presiden Republik Indonesia. Ia merasa tersinggung melihat penggambaran citra kota dalam lukisan tersebut yang dipenuhi papan-papan reklame merek Jepang ya. Ali Sadikin meminta karya tersebut diturunkan dan secara spontan mencoret-coret lukisan dengan spidol hitam. Pada malam hari, ia memutuskan berkeliling Jakarta sambil meminta nasihat kepada beberapa ajudannya sambil mengajukan pertanyaan, apakah betul kota saya seperti yang digambarkan Sri Hadi? Setelah berdiskusi, Ali Sadikin memutuskan untuk meminta maaf atas tindakannya dan meminta diaturkan pertemuan dengan seniman. Oke lah, sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi untuk ceritanya masih banyak lagi teman-teman, saya tidak akan baca satu persatu ya. Nah ini ada lukisan dari seorang bangsawan Indonesia ya. Nah ini pesona timur dan pelukis tersohor Jawa. Sini ada ceritanya. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan ini kita harus butuh pemandu ya teman-teman ya. Tapi saya tidak mau untuk mempersulit mereka. Jadi kita lihat-lihat aja ya. Nah ini bagus teman-teman, kalian bisa lihat ya. Dan kalian juga bisa untuk mencontoh atau penggambaran dari kalian ya. Jika kalian suka dengan lukisan-lukisan, nah ini bagus ya untuk karya seninya. Oke, jadi kita kesini. Oh ini untuk alur evakuasi ya. Jadi ini sudah jam tengah 3 ya. Sepertinya kita tidak bisa sempat untuk masuk ke museum wayang karena waktu sudah mepet ya.
Untuk museum ini bukanya sampai jam 4 teman-teman, tapi untuk beli tiket sampai jam 3. Ini ada lukisan dari karya Heng Antung ya, sejak 1930. Heng Antung 1921 1991 ya, kelahiran kota Manado, Sulawesi Utara. Dia telah aktif melukis dan berpameran, namun muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Ia terus bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Salah satu lukisan terkenal yaitu adalah Memanah yang ia buat di masa Jepang, sering muncul dalam dokumen foto-foto perjuangan kemerdekaan. Lukisan itu terpajang di tembok, menjadi latar dan saksi berbagai peristiwa ya, peristiwa politik nasional yang penting dalam pendirian bangsa ya. Nah, sini banyak ceritanya tentang Bapak Heng Antung ya. Keren. Dia adalah pelukis yang bagus teman-teman. Nah, saya baca dulu untuk yang ini ya. Ruang ini menampilkan lukisan Heng Antung bertema sosial dengan mengemudi becak dan pedagang keliling sebagai objeknya. Di lukisan itu, Ngantung ingin merasakan bagaimana masyarakat kelas bawah bekerja keras menyambung hidup di kota Jakarta ya. Di lukisan itu, ia juga ingin memperlihatkan simpatinya kepada mereka. Selain lukisan bertema sosial, di ruangan ini juga ditampilkan sketsa-sketsa yang mendokumentasikan peristiwa penting dalam bersejarah ya, sejarah nasional gitu, seperti dokumentasi tentara peta di masa pendudukan Jepang dan perundingan Linggarjati 1946. Nah, ini ada penggambaran tentang situasi Jakarta yang kumuh ya. Nah, ini pinggiran kali Jakarta. Kalian lihat ada seorang yang duduk menatap dengan mata tajam ya. Nah, keren, kakinya diangkat sepertinya di dinding ya teman-teman ya, kayaknya ya. Atau di meja ya teman-teman. Ini gambarnya terlalu keren sekali. Kayaknya meja ya teman-teman. Nah, Dede Eri Supriya, Kota Urban. Sejak 1970-an sebagai pelukis muda, Dede Eri Supriya dikenal karena kemampuannya melukis dengan teknik realis. Wow, nah bener kan? Ini seperti nyata teman-teman. Nih. Dengan kemampuan itu, ia leluasa menghasilkan lukisan-lukisan yang mudah dipahami pemirsa. Meskipun demikian, lukisan Supriya menyimpan pesan mendalam tentang dinamika kehidupan di kota besar, khususnya Jakarta. Lukisan urbanisasi 1977 ini yang dikerjakan ketika berusia muda, mencerminkan kegelisahannya ketika menyaksikan realitas pembangunan di awal Orde Baru ya. Lukisan ini cukup terang-terangan mengkritik laju pembangunan kota yang berdampak buruk bagi kehidupan karena tanpa disadari telah menciptakan ruangan-ruangan baru yang kemudian dihuni oleh kaum urban, mereka yang datang ke kota untuk memperbaiki nasib. Oleh Supriya, ruang-ruangan itu ia lukiskan secara ilusif sekaligus mempresentasikan harapan-harapan semu dan realitas yang palsu. Di luar itu, koleksinya lukisan ini terbilang progresif pada masanya, mengingat pada 1970-an kecenderungan di arus utama seni rupa Indonesia adalah lukisan-lukisan bercorak abstrak. Pada masa era itu, corak abstrak mendominasi selera karena dipandang lebih modern, lebih sesuai dengan irama pembangunan dan banyak lagi. Sementara musim ini juga Dede Eri Supriya sendiri memperlihatkan bagaimana generasi seniman muda menentang dominasi tersebut. Nah, ini ada beberapa lukisannya. Lukisan Heng Antung ya. Wajah cat air pada masa 1944 ya. Nah, ini Heng Antung sketsa peta di atas mobil, tinta hitam dan cat air pada kertas pada tahun 1944. Nah, ini juga tentang tentara peta ya, sketsa peta. 3 tentara, nah, tentang gambar 3 tentara ya, gambar dengan cat air pada kertas ya.
tahunnya sama dengan tahun yang ini. Nah, ini ada seorang bapak-bapak lagi ngangkat itu ya, ikan hasil penangkapan atau nelayan ya. Ada seorang bapak lagi mengkayu becaknya ya, karya Hengantung ya, Abang Becak tahun 1953, cat minyak dan kanvas. Nah, inilah Hengantung juga pada tahun 1944 ya. Dia menggunakan cat air krayon ya pada kertas di medan pertempuran kayak gini lah ya. Dia menggambarkan tentang medan pertempuran. Nah, ini ada lagi juga Hengantung ya, mengintip musuh-musuh. Ini menggunakan tinta hitam dan cat air pada kertas. Dan ini masih banyak lagi ya, pokoknya keren. Saya tidak akan baca satu persatu karena takutnya kita memakan durasi banyak ya, karena ini masih belum seberapa saya dari explore dari tempat ini ya. Nah, ini ada tentang perkapalan ya, Erjadi Sumajaja. Jadi kalau menurut saya untuk pemandu untuk menjelaskan ini kayaknya terlalu luar biasa ya teman-teman, karena banyak ya untuk koleksi lukisannya. Nah, ini ada potret diri ya, dia menggunakan cat minyak pada kanvas tahun 1960 ya. Keren. Di sini juga ada tempat untuk dudukan ya, kita lihat. Wow, ini ada kerennya karyanya. Hendra Gunawan, pahlawan Teku Umar 1956. Dan ini ada Sujana Kerton ya, perjuangan cat minyak pada kanvas 1983. Nah, ini ada tentang 1957 ya, Siti Rolijati, tentang kampung. Nah, ini juga ada berjualan, tentang jualan ya, tahun 1946. Jadi di sini dia menjelaskan dia pakai apa aja untuk menggambarnya ya. Ada cat minyak pada kanvas. Nah, ini keren juga. Pokoknya di setiap karya ada penjelasan tentang dia menggunakan pakai apa, cat minyak dan kanvas ini ya. Keren, tentang pejuang-pejuang. Oh, ini masih bentuk sketsa pakai krayon kertas ya, 1950. Dan ukuran itunya juga ada teman-teman, dijelasin ukuran foto-foto ini. Ini bagus sekali. Basuki Abdullah, tentang wanita ya, cat minyak pada triplek tahun 1950. Oh, ini ada lukisan bagus sekali. Oh, ini ada petunjuk ya. Oh, gambar ini dapat di-scan teman-teman dengan aplikasi CG. Oke, jadi mungkin akan memperlihatkan suatu yang unik ya di aplikasi itu. Nah, ini ada tentang Sujono Prambanan ya, jaga pertama penyeberangan jalan. Nah, yang ini ya teman-teman gambarnya. Ini menggunakan cat minyak pada kanvas ya, 1968. Nah, ini ada seorang anak ya, anak kecil 2, cat minyak pada kanvas 1956 ini ya. Anak kecil 1, cat minyak pada kanvas 1956. Jadi tiap foto dia membuat kayak apa gitu ya, anak kecil keberapa gitu. Ini ada Pak Soekarno lagi pidato ya. Sepertinya ini di sekitar Monas, lapangan Monas. Nah, ini Oto Jijaya, rapat Ikada. Nah, Ikada ini di sekitaran lapangan Monas ya, sekitaran Monas gitu ya, kawasan Monas. Jadi itu namanya adalah lapangan Ikada teman-teman. Sepertinya di Plaza Selatan ya, untuk dia bapak ini lagi berpidato. Nah, ini cat minyak, dia membuat dengan cat minyak dan pada kanvas ya, 1946 ya.
Dia ada menggambarkan seperti ini, perahu di Pulau Bali, cat minyak pada kanvas tahun 1975 ya. Ada sejarah juga sini, konflik, intrik, dan perdebatan besar. Nah, pada tahun 1950-an ya, Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Dua negara adidaya yang berbeda dalam hal pemerintahan, ideologi, ekonomi, dan militer. Dalam wacana seni dan kebudayaan, seniman-seniman mengalami polarisasi. Nah itu ya. Jadi saya tidak akan baca secara detail gitu. Wow, ini kayaknya terbuat dari arang ya. Cat minyak pada kanvas. Oh, cat minyak juga teman-teman. Tapi seperti terbuat dari arang ya. Karya dibuat pada tahun 1975. Ada seorang bapak. Tak seorang berniat pulang walau mati menanti. Joko Pekik, lelaki duduk. Nah, dibuat dengan cat minyak dan kanvas. Pokoknya rata-rata dibuat dengan cat minyak dan kanvas ya. Pada kanvas. Ini ada Popo Iskandar, Kebun Bambu 1974. Wah, ini keren. Nah, ini koleksi lukisan ini sedang dipinjamkan untuk dipamerkan di luar negeri, Belanda ya. Oh, Hendra Gunawan, pengantin revolusi, cat minyak pada kanvas 1956. Saya nggak tahu ya maksudnya ini apa ya teman-teman ya. Koleksi lukisan ini sedang dipinjamkan untuk dipamerkan. Apakah ini replikanya saja? Kayaknya replika aja ya teman-teman ya. Tapi untuk aslinya mungkin dipamerkan di Belanda. Nah, ada potret seorang ibu. Ada karya seni seperti ini ya. Oke, pokoknya tempat ini sangat bagus sekali pamerannya. Oh, di sana ada tentang lukisan batik ya. Oh, dari sini juga bisa baca teman-teman. Lukisan batik telah lama menjadi bagian dari masyarakat Jawa, terutama sebagai pertalian antara benda fungsional sekaligus spirit ketuhanan ya. Ketuhanan kan. Lukisan batik modern sebagai bagian dari perkembangan seni lukis modern Indonesia dihasilkan melalui proses yang sama dengan teknik membatik pada umumnya. Perbedaan terletak pada tujuan dan ekspresinya. Lukisan batik yang dihasilkan oleh seniman modern cenderung mengedepankan kualitas artistik ya, individunya. Salah satu seorang perintis seni lukis batik modern Indonesia, Amri Yahya misalnya, lebih sering menggunakan kuas ketimbang canting. Akibatnya goresan dan emosinya menonjol. Oke, ada karya bebek ya. Nah, ini tiga anak angsa ya, cat minyak pada kanvas. Rata-rata menggunakan cat minyak ya pada kanvas. Nah, ini ada gambar gini, batik pada kain 1975. Ini 2005 ya, yang ini masih baru. Ada karya, ini adalah Ida Bagus Wiri, burung bangau. Burak di atas kotaku, cat minyak pada kanvas. Oke, kita akan ke sana. Wow, ini cerita pada masa perjuangan ya, lukisannya. Kita baca. Menghadang konvoi, cat minyak triplex on this undated ya, dated. Jadi untuk setiap koleksi lukisan dilarang untuk menyentuh ya. Sehingga ada tulisan tetapi menolak let for art, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ia harus diteruskan sampai ke penolakan terhadap sikap Menara Gading, sebab kesenian bukan
monopolinya sekelompokan kecil. Ini bahasa lama ya, ejaan lama ya. Manusia yang spesial mempunyai perasaan yang luar biasa. Harusnya kesenian haruslah memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan kejiwaan rakyat. Oh, ini dari karya tulisan Ira Mani 1951. Sini juga ada teman-teman. Kubisme tidak berbahaya di Indonesia untuk membawakan ontarding selama ia tidak menyingkirkan watak dekoratif yang kuat seperti mudah dilihat pada setiap selendang yang melengkapi pakaian keputrian dengan motif keasliannya, sehingga kubisme dapat menjadi kendaraan bagi menarikan garis dan warna yang demikian enak, seperti cara dekoratif lampau manusia di Indonesia melukiskan manusia alam yang jernih, ekspresif yang jauh. Ini juga ada karyanya ini Isti Tarmizi ya, kerja paksa. Dia menggambarkan tentang kerja paksa. Ada seorang ibu yang ini cat minyaknya, S. Sujono, istriku. Nah, ada gambar kayak gini, peta lah ya. Cakrawala Horizon, cat minyak dan kanvas 1968 ya. Oke, kita akan percepat, tidak lama-lama. Sini ada tulisan dari Clara ya, Aku Setia 1951. Heriadi Sumadijaya. Nah, ini fotonya. Dan juga ada karya Sesaji 1960. Ini 1966 ya. Wow, ini keren ya. Sederhana tapi kayaknya bernilai, teman-teman. Ahmad Sadali, A dan tanda silang, cat akrilik pada kanvas. Terbuat dari cat akrilik ya, pada kanvas, dibuat 1976 ya. Oke. Nah, ini juga ada karya. Kalian bisa datang ke sini untuk bisa kalian bisa untuk dapat ide-ide, teman-teman, dengan cara kalian datang ke sini, teman-teman. Nah, ini bagus ya. Pohon Hayat dibuat pada tahun 1970, cat minyak pada kanvas. Tapi ada juga tadi menggunakan cat akrilik ya. Ini bagus. Cat minyak pada kanvas 1980. Oh, ini keren. Ketoprak ya. Oh, jadi kesenian ketoprak. Ini dia menggambarkan tentang kesenian ketoprak ya. Yang ini 1970 dibuatnya dengan cat minyak dan kanvas. Popo Iskandar, Gunung Pasir, cat minyak pada kanvas. Oh, unik banget ya. Di sini juga ada karya seperti ini. Gunung Kaligrafi, cat minyak pada kaca, lukisan kaca. Oh, pada kaca, keren ya. Dibuat 1980. Cat minyak pada kaca. Oh, ini dibuat pada kaca ya. Ini Rastika Sumantri Sukrasana, cat minyak pada kanvas, pada kaca ya. Pokoknya ini lukisan pada kaca, teman-teman. Nah, media campuran pada kaca. Oh, media campuran pada kaca, lukisan kaca. Sumbar Prianto Sunu, Babat Alas Mertani, bahasa Jawa lah ya. Nah,
keren. Oh, ini kaligrafi Arab ya. Nah, media campuran pada lukisan kaca ya. Ini keren. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, ini menggambarkan tentang perbedaan ya. Ini tentang apa? Rumah-rumah Cina ya di Jatinegara. Dibuat tahun 2000. Dibuat dengan cat minyak pada kayu. Oh, keren juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Wih, ini Sunario Citra Irian. Oh, jadi ini adalah corak Irian ya. Dibuat pada tahun 1975. Oh, ini karyanya abstrak gitu ya. Kutub Selatan, cat minyak pada kanvas, Usman Effendi, karya Usman Effendi. Fajar Sidik ya, ini dinamakan Ruangan 2, cat minyak pada kanvas. Cat minyak pada kanvas juga yang ini ya, perahu. Mungkin orang-orang yang gambar sini dia apa ya teman-teman ya, guru di sekolahan yang berbasis ada keseniannya gitu. Ini cat minyak pada kanvas, dibuat pada tahun 1971. Oke, ini kayaknya bebatuan ya. Oh, Japanese Garden, cat akrilik pada kanvas 1970. Oke, udah kita baca. Ini ada baca Orde Baru, Medan Baru. Hingga awal 1960-an didominasi seni lukis dengan langgam realisme sosial merupakan arus utama pada seni rupa Indonesia. Nah, di saat yang sama dibentuknya berbagai pendidikan formal seni di Yogyakarta dan Bandung ya, memungkinkan pendekatan teori estetika menjadi referensi pembelajaran seni yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam pendidikan sanggar ya. Oke, sebenarnya masih banyak yang dapat dibaca. Nah, ini ada dia melukiskan kayak pakaian adat lah ya. Nah, pengantin Mandailing ya. Oh, Mandailing ya teman-teman jadinya. Ini dibuat dengan cat minyak pada kanvas 1971. Oh, ini ada kayak gini. Wow, ini kayak lukisan-lukisan di pinggir jalan lah ya. Gitu. Graffiti tapi ini keren ya, abstrak ya teman-teman ya, bener ya. Dari Nasar, cat minyak pada kanvas 1977. Yang ini dari Nunung WS ya, Alam Dieng. Oh, Alam Dieng ya, cat minyak pada kanvas 1983. Yang ini Iwan Aswan Nase Imaji, cat minyak pada triplek. Oh, dibuat di triplek ya ini. Mungkin kalian bisa tiru teman-teman untuk karyanya. Ini sepertinya dewa ya. Aku berbaring, oh bukan, cat minyak pada kanvas. Keren ya. Dan ini ada gambar orang ya teman-teman, di palungan di tempat tidurnya dia. Nah itu, dia kayak di pangku ya teman-teman ya, orang lagi tidur. Nah ini seperti gambar retakan gitu ya, abstrak, lebah merah. Oh, lebah merah 1976, karya Amri Yahya. Kita di ruang F. Ini tidak kelihatannya orang ya. Oh, ini ada karya. Oh, buat foto-foto bisa sini teman-temannya, maksimal 5 orang. Nah, keren. Kita masuk. Oh, jadi sini ada kayak poster gitu lah ya. Ada slogan-slogan gitu. Sini ada tamannya. Oh, ini pohon sukun ya. Oh, di sini ada penjelasan ruang-ruang apa aja. Nah, ini. Oke, termasuk ada toilet ya. Tunjuk arah toilet.
Nah, sini ada seperti cangkir gitu, dan ada kayak, sini ada penjelasan ya. Ini adalah tabel war ya, Linde Wongso. Oh, jadi ini ada penjelasan 5 gelas dalam bahasa biru putih atau bahasa Inggris nih teman-teman. Tri Wahyuni Hidayati. Di bawah ada table war. Oh, ini ada ruangan gudang. Kalian lihat di sini ada seperti gini ya, keramik kreatif modern. Oh, jadi kita udah masuk di keramik teman-teman. Nah, ini dari Singkawang, Kalimantan Barat, yang bawah ya. Yang ini dari Yogyakarta, keramik kreatif Kesongan, Yogyakarta. Ini ada Bandung ya, Jawa Barat, keramik kreatif modern. Yang ini dari Jakarta. Oh, Jakarta juga ada ya ternyata. Ini adalah keramik kreatif modern. Oh, ada guci yang besar sekali. Oh, ini jangan disentuh ya. Oh, keren sekali teman-teman. Ini besar ya. Oh, di belakang sini juga ada taman ya. Oh, di belakang sini ada orang ya teman-teman. Lagi ngapain ya barangnya? Oh, ini adalah tempat toilet teman-teman ya. Untuk pria di sini, wanita sana. Ada musola juga sini. Nah, untuk pintu keluar di sebelah sini ya. Oke. Oh, di sini ada kucing ya teman-teman. Oh, ini ada penemuan dari piring ya teman-teman. Muatan kapal karam. Oh, ini adalah keramik muatan kapal karam. Jadi ini dapatnya dari kapal karam ya teman-teman ya. Mungkin ada penelusuran gitu. Jadi mereka dapat keramik seperti ini ya. Dan dijadikan koleksi di Museum Keramik dan Seni ya. Seni rupa. Nah, di sini ada orang lagi sedang berkreasi teman-teman. Membuat keramik ya. Nah, itu yang diputar-putar gitu ya, dari tanah liat ya. Saya tidak akan mengganggu mereka. Oke, kita masuk dari ruangan keramik Asia, Eropa, dan kapal karam. Oh, nah inilah ya, benda-benda dari kapal karam ya. Ini mangkuk bertutup. Oke, jadi tas saya nggak usah dibikin di depan lah ya, karena aman ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Wow, bagus-bagus teman-teman. Ruang keramik Asia Eropa. Jadi ini adalah gabungan dari Asia dan Eropa ya, untuk ruang keramiknya. Mangkok Celedon buatan Long Quan ya, dinasti Ming. Oh, dinasti Ming. Oh, keren ya. Masih ada koleksinya. Buatan Long Quan ya, provinsi Zhejiang, dinasti Yuan sampai dengan dinasti Ming ya, abad 13 sampai 15. Ini abad 10 ya, abad ke-15. Oke, ini ada periodisasi dinasti Cina. Oh, banyak sekali ya. Oke, kalian lihat sini ada seperti ini lagi. Pokoknya ini saya nggak mampu untuk melihat satu persatu ya, karena banyak sekali. Warna sanca ini, piring dan mangkok ya.
meniru buatan Cina dinasti Ying, Kaisar Kangxi ya, abad ke-17 buatan Eropa, dan cap Majapahit abad ke-19. Pokoknya di setiap benda-benda kayak gini ada penjelasannya ya. Nah, Provinsi Fujian, dinasti Ming. Nah, ini piring buatan Jing, Ying, Dezhen, dan Zhangju ya, dinasti Ming. Hiasan naga, ikan kijang, merak, dan burung. Ini ada candy ya, ini candy buatan Jing Dezhen ya, dinasti Ming, abad ke-17, hiasan burung ya. Jadi saya tidak akan ke lantai 2 karena terlalu banyak ya. Nah, ini ada tempat. Oke, pelan-pelan, takutnya jatuh ya. Ini adalah kayak dispenser gitu ya, buatan Belanda akhir abad ke-19 untuk menampung dan menyaring air minum. Kayu cendana dan alat penghalus rempah-rempah. Wow, untuk menitnya sudah 45 ya. Saya tidak melihat, semoga aduh nggak kerekam tuh teman-teman, sayang sekali ya. Oke. Ada ruang keramik kapal karam. Oh, ini ada manik-manik ya. Ruang keramik kapal karam. Nah, ini ada koleksi seperti ini. Kita baca ya ini ya. Barang-barang muatan Intan Nurek ya, buatan dinasti Song ya, abad ke-10. Kalian lihat ini banyak ya teman-teman. Ini dari kapal yang karam ya. Benda-benda yang dapat dari kapal karam. Oke, sekarang saya akan keluar teman-teman. Ini ruang keramik Asia Eropa ya, yang ini. Oke, saya akan coba tunjuk sedikit karena tadi mungkin tidak kerekam ya, karena ya tadi saya lupa untuk melihat durasinya teman-teman. Pokoknya kalian datang aja ke sini, banyak koleksi-koleksi benda-benda seperti keramik dan juga seni rupa ya. Nah, ini ada muatan kapal karam sini juga. Ini keren banget teman-teman ukirannya ya. Untuk harganya pasti mahal teman-teman. Oke, di sini orang menjaga kebersihan, kalian lihat. Jadi sesuai dengan fungsinya untuk tempat apanya ya. Tempat sampahnya, oh ini kantin lah ya. Kita tidak jajan. Nah, ini ada salah satu benda penemuan dari kapal karam, muatan kapal karam ya. Ini keramik ya teman-teman ya. Iya, keramik. Dan pasir-pasirnya juga ada ya di bawah teman-temannya, kayak termasuk kerang juga ada nih. Mungkin itu adalah benda-benda yang di samping dari apa? Pokoknya ada di samping dari benda-benda ini diambil juga ya teman-temannya, kayak kerang ini. Kayak kerang ya, bukan karang. Oke, ini udah keluar teman-teman. Nah, sini ada koleksi lagi. Ini sudah jam berapa ya? Oh, jam 3. Sini juga ada kayak celengan ya. Iya, celengan teman-teman. Babi. Iya, ini celengan. Celengan atau tabungan ya, wadah yang dipakai untuk menyimpan uang logam. Sangat disayangkan tadi nggak kerekam ya, saya lupa untuk melihat durasinya. Ini perlengkapan rumah. Wow, ini perlengkapan rumah. Jadi seperti inilah ya. Ada wadah abu, ada wadah persegi 4, tungku perapian ya, ini tungku perapian.
ada apa, terakota Majapahit ya. Ada gunung Kosmis, Lapik, Pelinggi. Sini banyak juga yang bisa kita baca ya. Pas bunga angsa. Nah ini. Jadi inilah bentuknya pas bunga angsa ya. Sini juga ada guci. Sangat disayangkan itunya bacanya di belakang ya. Jadi kita nggak bisa untuk baca. Nah ini ada pas bunga juga. Nah ini pas bunganya buahnya. Ada 2 pas bunga. 1 ya. 2 teman-teman. Karena ini 2 apa etalase 2 ya. Ada tembakar Majapahit. Jadi seperti inilah tembakar Majapahit ya, karya pengrajin masa lalu dan masa kini. Patung boneka. Nah ini ya. Ini ada miniatur bangunan suci ya, miniatur rumah panggung, miniatur rumah juga ya. Ada miniatur rumah bertingkat sampai 6 lah ya, miniatur rumahnya. Ada miniatur bangunan suci juga. Nomor 1 miniatur bangunan suci, dan 2 adalah miniatur rumah panggung ya, dan 3 miniatur rumah ya. Miniatur rumah nomor 3. Ada miniatur rumah juga nomor 4. Miniatur rumah juga nomor 5. Ada miniatur rumah bertingkat nomor 6. Mana 6? Nah ini 6 ya. Oke, miniatur rumah, gambaran tentang rumah Majapahit pernah dituliskan oleh Mahuan ya dalam catatannya. Ini adalah rumah Majapahit teman-teman. Seperti inilah ya rumah-rumah pada masa Majapahit. Oke, kita akan naik ke atas. Ini apa lagi sini teman-teman? Oh, ada kayak gini. Beras. Apa nih? Beras perlu, tetapi apa ya? Tetapi harta pun bernilai. Ya. Harta pun bernilai ya, gitu ya. Sini ada sofa gitu. Ini hengantung ini namanya, tulisan hengantung. Kalian lihat. Saya akan coba naik ya. Di sini ada tulisannya maksimal 35 orang ya. Kalau nggak salah saya lupa teman-teman. Bisa baca sekilas ya. Kita hati-hati. Oke, jadi inilah yang 2 tingkat itu ya. Tadi saya pusing-pusing lihat di mana tingkatnya, nggak dapat ya. Ternyata sini teman-teman. Guci pas bunga buatan Lombok. Oh, abad ke-20 ya, modern. Nah ini ada seperti dudukan dan ada meja. Untuk tempat dudukannya ada ukirannya ya. Kalian lihat. Ini ada buci bertutup buatan Pierret Jawa Barat abad ke-20 ya. Nah ini ada silindris mengecil ke bawah, hiasan caplok, bunga, sulur daun, 3 kepala singa, teknik congkel, dan ukir warna biru tua. Oke, keren lah ya. Tinggi bercerat, berkaki buatan Lampung. Oh ini buatan Lampung ya, abad ke-20 modern. Oke, nah ini kelihatan. Nah ini ada miniatur meja dan bangku.
Oke, keren ya. Asbak figurin topeng manusia, cangkir dan cawan piring kecil. Ini buatan Bali. Ini juga buatan Bali ya, abad ke-20. Nah, topeng manusia rambut berkelok-kelok, 4 lubang tempat meletakkan rokok. 4 lubang tempat meletakkan rokok. Dasar datar warna putih, glasir mengkilat. Nah, ini sama juga ada tulisannya gitu. Nah, oh, kalau ini dari Jawa kayaknya ya. Oh, dari Lombok juga. Nah, ini dari Lombok ya. Abad ke-20 modern. Leher tinggi, badan dililit anyaman rotan, dasar berkaki dan berlubang untuk memasukkan air warna hitam. Nah, ini juga ya. Nggak ada penjelasan. Ini guci bertutup. Nah, ini ya. Sini ada penjelasan tentang ragam dan rupa kerajinan tanah bakar Nusantara kuno dan kini. Kalian lihat ya. Keramik, kata nama dan makna. Sini ada penjelasan tentang kata nama dan makna ya. Ruang keramik Nusantara. Oke, kayaknya ke dalam ya. Ini kita baca dulu. Ini apa? Kendi bercerat bertutup ya, buatan Klaten Jawa Tengah, abad 20 modern. Pundak dan leher berhias lingkar warna hitam kecoklatan. Nah, ini guci buatan Lampung. Nah, di abad ke-20 ya. Ini juga ada guci. Ada juga guci lagi. Kendi ya, kendi yang kayak gini kendi ya. Kendi bercerat bertutup, buatan Klaten Jawa Tengah, abad 20 modern, berhias lingkar dengan ceplok bunga warna coklat bercak hitam. Kendi bercerat, buatan Klaten Jawa Tengah, abad 19 modern ya. Bagian pundak hiasan lingkaran leher, tinggi ujung leher, cembung mulut leher bergelombang warna coklat hitaman. Nah, ini ya dari Klaten Jawa Tengah. Wow, ini lebih unik ya, seperti dari Papua. Oh, buatan Jakarta ternyata teman-teman ya. Dari bentuknya unik teman-teman. Abad 20 ya, terdapat kupingan di kanan kiri. Motif hias wajah manusia, 2 tangan dan jari, teknik ukir warna krem dan hitam. Ini abad 20 ya. Rebusan jamu buatan Klaten ya. Abad ke-19 modern, bertutup berpegangan, hiasan lingkaran leher pendek warna coklat atau upam. Oke, nah ini ada guci vas bunga ya, Lombok ya. Nah, mengecil ke bawah, hiasan kulit batang pisang yang kering menyelimuti seluruh badan guci warna coklat krem. Oke, keren ya. Oke, ini sudah saya lihat. Sekarang saya akan sana ya. Nah, wadah hias berperangkat upacara dari Lampung ya, periuk berkaki dan kendi, cerat jamak. Wow, ini keren ya, kelelawar dan ada itunya besar ya, buatan Pleret. Ini adalah figurin kelelawar atau figuran kelelawar ya, buatan Pleret Jawa Barat, abad ke-20 modern, mata melotot, lidah menjulur, gigi bertaring, kuku tajam, warna coklat upam. Tapi ini nggak dijelasin ya. Kalian lihat. Nah, ini ada kendi bercerat berkaki, buatan Palembang, Sumatera Selatan, abad ke-20 modern, tipe Mesir ya, leher panjang, kaki melebar, hiasan saluran, teknis kuas warna merah hitam. Nah, kendi bercerat berkaki, buatan Palembang ya, Sumatera Selatan, abad ke-20 modern, tipe Mesir, leher panjang berlubang, kaki melebar, teknik hias flora daun
saluran geometris teknik kuas warna polikrom mengkilat dan kemerahan. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini jarang ya bule ya. Tadi saya lihat ada sih. Terhitung teman-teman. Nah, ini ada kayak gini. Apa saya kurang tahu. Nggak ada penjelasannya. Nah, ini keren. Visa berkuping buatan Jakarta abad ke-20 modern, motif hias abstrak, teknik ukir, warna krem, coklat kemerahan, dekorasi kerbau. Oh, ini ya. Buatan Jakarta abad 20, mulut berlubang kecil sebagai wajah, motif sebagai wadah ya. Mulut berlubang kecil sebagai wadah, motif hias geometris ukel seluruhan warna hijau tidak merata, glasir mengkilat. Oh, ini keren, naga yang gemuk ya. Ular sanca ya. Naga. Oh iya, ini ya teman-temannya kayak naga. Tapi untuk ininya kayak ular sanca ya teman-teman ya. Motif naga buatan Jakarta abad 20, modern, naga mengkilat, kepala menjulur, hiasan sisik dan stiliran, teknik hias ukir, warna hijau kekuningan, glasir meningkilat. Oke, ini dari Jawa Tengah lah ya. Jawa Timur, buatan Malang ya, abad 20 modern. Kalian lihat, nah ini yang sebelah kiri ya, bagian atas berlubang, masukkan koin hiasan antefix, garis-garis warna coklat, glasir mengkilat. Oke, ini ada kendi, dan yang sini ada vas bunga, buatan Malang Jawa Timur ya, abad ke-20, bentuk tabung, hiasan garis melingkari badan, warna hijau, glasir mengkilat. Dan ini ada guci bertutup ya, buatan Probolinggo Jawa Timur, yang ini abad ke-19 modern, bagian tutup terdapat tonjolan untuk pegangan warna dasar krem, motif bunga warna biru, teknik buatan meja putar. Oh, ini ada banyak ya benda-benda. Sini juga banyak penjelasannya. Lombok, tungku perangkat utama produksi tembikar. Di sini banyak penjelasan teman-teman. Ada dari Bali ini, tungku perangkat utama produksi tembikar. Ada dari Singkawang, Singkawang Kalimantan ya. Nah itu, ada dari Manado dan ada dari Jakarta. Ini banyak ya penjelasannya. Kita tidak bisa baca satu persatu. Pokoknya bagus lah ya. Ini kalau sekarang, kalau apa ya, berseni mahal teman-teman ya. Rampok penghasil tembikar, teknologi tradisional dan modern. Lampok adalah kota kecil yang terletak 15 km dari Purbalingga, Banjarnegara. Tepatnya di Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara ya, Jawa Tengah. Lampok terkenal dengan industri tanah liat bakarnya, berdiri kira-kira tahun 1957-an ya gitu ya, dan mengalami masa kejayaan pada tahun 1980-an. Sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari pembuatan keramik. Oke lah, saya tidak akan baca semuanya karena banyak ya. Nah ini keren. Ada vas bunga figuran kuda ya, dari Jawa Tengah. Ya ini. Dasar datar, badan berlubang, sebagian wadah hiasan saluran dan ukel, teknik tempel dan ukir warna coklat. Ini ada seperti ini kendi. Ada vas bunga. Nah itu vas bunga ini ya. Kepala naga ya, buatan Kasungan Jawa Tengah. Terdapat 4 kepala banteng ya, tapi kayak naga, tapi itu ada tanduknya bener teman-teman ya. Itu kepala banteng. Terdapat tonjolan berlubang bulatan, hias berlubang bulat, hiasan kantung teratai, saluran ukel warna coklat. Nah itu kayak ada kendi kayak anyaman gitu, tapi nggak anyaman ya. Ini adalah bakul buatan Pleret Jawa Barat ya, yang belakang ini.
Nah, abad ke-20 modern, motif hiasan nyaman, bambu, teknik tekanan ukir, warna coklat tua dan coklat muda. Wah, ini keren ya. Ini berseni sekali teman-teman. Ini figuran domba. Oh, domba. Oh iya, bener. Untuk badannya ya, domba dan ada tanduknya itu. Domba jantan. Buatan Kasongan, Jawa Tengah, abad ke-20 modern, bagian atas berlubang segi 4, bermahkota motif hiasan sisik stiliran, ukir tempel warna coklat. Oke, keren ya. Sini lengkap dengan berbagai macam penjelasan. Sini ada juga dijelaskan tentang desa Kasongan ya. Jadi desa Kasongan ini merupakan sentra industri kerajinan keramik dan gerabah paling besar di Jawa Tengah ya. Di Yogyakarta teman-teman. Nah, kerajinan ini mulai berkembang kira-kira pada tahun 1969-an ya. Berbagai macam produk yang menghasilkan dari perkakas rumah tangga, hiasan hingga hiasan dan yaitu guci teman-temannya, jambangan, vas, bunga, patung, hewan, tempat lilin dan masih banyak lagi jenisnya. Oke lah. Oke, ini ada lagi. Ada karya seni kayak patung gitu ya, menggunakan bedak. Ini ada sagu. Oh, dari Ambon ya, Maluku abad 20 modern. Ini Maluku ya. Terdapat 5 buah lubang, 2 buah tonjolan untuk pegangan pembakar tidak merata, warna coklat bercat hitam. Nah, ini ada patung pria dan wanita berkuda, buatan Palembang ya, Sumatera Selatan, abad 20 modern. Sepasang pengantin dalam upacara naik kuda. Oh, jadi sekarang kita udah hampir jam 4 ya. Ini hampir jam tutup dari museumnya. Patung pengantin pria, buatan Palembang, Sumatera Selatan, abad ke-20 modern. Posisi duduk, kaki bersilang, kaki disilang, bersilang sama aja lah ya. Berikut kepala, senjata di pinggang, muka pakai bedak putih. Teknik was warna krem, patung pengantin ini dari Sumatera Selatan ya, Palembang ya. Ini duduk di atas pedestal, kaki menjulur, rambut diikat dengan diantara dua paha, tanpa baju warna coklat ya, bercat hitam. Sagumol, oh sagumol ya, dari Ambon ya, Maluku, abad 20. Hiasan slip merah kecoklatan, terdapat 5 buah lubang cetakan kue, kaki bulat, dasar berlubang warna coklat. Oke, keren ya. Ada pasu buatan Palembang, Sumatera Selatan, abad ke-20, dasar datar, hiasan guratan, garis vertikal, teknik tempel, warna krem, glasir tanpa glasir ya. Nah, ini juga ada penjelasannya. Kendi bercerat buatan Maluku ya. Hiasan geometris, bola-bola, teknik roda, putar dan tempel, teknik hias kuas warna coklat. Nah, ini ada 2 orang ya kayak gini ya. Ada patung pengantin wanita dan pria. Oh, ini wanita dan pria. Buatan Palembang, Sumatera Selatan, buatan abad ke-20 ya, modern ya. Sama yang ini juga. Nah, ini kita langsung langkah sini, priuk guci, mulut sempit ya. Buatan Maluku di abad ke-20 modern, hiasan saluran dan geometris. Teknik pembuatan roda putar. Oh, jadi pakai roda putar lah ya. Kayak yang saya tunjukkan tadi ada orang ya. Teknik hias kuas warna coklat. Da cepluk bertutup kaki. Oh, jadi inilah ya teman-teman yang namanya cepuk bertutup kaki ya. Bertutup berkaki, buatan Palembang juga. Abad ke-20 yang modern. Dasar datar, tepian berlubang ya. Buatan bulatan, ada bulatannya, hiasan tumpal, teknik tempel, warna krem, hitam berkabun ya. Warna krem, hitam kabuan. Oke, kita udah selesai. Ternyata capek juga ya untuk mengelilingi dari museum sejarah, museum Fathahillah hingga ke museum keramik ini ya. Wow, sekarang saya akan turun melewatin dari tangga ini. Kita hati-hati.
Sepertinya hanya saya aja di dalam ya. Kalian tahu biasanya orang datang hanya keliling-keliling ya teman-teman, jalan dengan cepat. Kalau saya satu persatu untuk melihat secara detail ya. Tapi sangat disayangkan tadi ada yang tidak kerekam. Nah ini sudah mulai dimatikan karena sudah mau tutup ya. Oke, sudah selesai. Kita sudah sampai di bagian depan ya. Sini masih ada orang yang berbuat kesenian atau bikin kesenian ya. Nah, kalian bisa lihat ya, hanya saya yang berkeliling di bangunan ini. Oke, buat kalian yang punya jiwa seni besar, silakan bisa ke sini untuk menuangkan bakat kalian. Nah, ini pintu keluar ya. Sini ada patung kayu modern karya Danarto ya. Oh, masih ada juga ya orang masuk ke dalam teman-teman untuk lihat-lihat. Raden Saleh Sarip Bustaman. Oh, ini Bapak Raden Saleh ya. Dari bentuk mukanya mirip teman-teman. Ternyata Bapak Raden Saleh ya, yang benar. Nah ini. Oke, kita pas sekali ya teman-teman, hampir jam 4 lah ya. 15.34. Nah, ini keren ya. Sangat gagah sekali dia kelihatannya. Sinduarsono Sujono ya. Nah ini. Oh, orang Kisaran, mantap ya, orang Kisaran. Oh, orang kita nih teman-teman ya. Tapi namanya Sindu Darsono Suyono. Oh, dia cuma lahir di Kisaran ya, sama kayak saya lahir di Jakarta. Kayak gitu ya teman-teman. Di Kisaran. Nah, dijuluki sebagai bapak seni modern Indonesia. Oh, keren dia. Gayanya emang keren teman-teman. Berseni sekali ya. Kalian lihat untuk pakaiannya ya. Dan tampangnya juga sangat percaya diri sekali. Kalian lihat untuk kera dari bajunya. Dan bapak ini juga adalah seorang bangsawan ya. Bapak Raden Saleh. Jadi gedung ini dibangun sebagai lembaga peradilan Belanda ya, untuk gedung Balai Seni Rupa ini, atau Red Van Jus pada tanggal 21 Januari 1870. Pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan, Indonesia dipergunakan sebagai asrama militer. Kemudian pada tahun 1667 ditempati kantor wali kota Jakarta Barat. Oh, jadi pernah ditempati sebagai kantor wali kota Jakarta Barat ya, untuk bangunan ini. Setelah itu digunakan untuk kantor dinas museum dan sejarah DKI Jakarta sampai tahun 1975. Pada tahun 1972 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi oleh Undang-Undang Monumen tentang Ordonati, pokoknya susah untuk penyebutannya, STBL 1931 nomor 238 ya, dan surat keputusan gubernur KDA. Oke lah, inilah berdasarkan itulah teman-teman ya. Nah, diresmikan sebagai gedung Balai Seni Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Oke, keren sekali. Pokoknya sini banyak penjelasannya ya, lengkap ya. Kalian bisa untuk belajar di sini dan juga bisa belajar membuat seni kayak membuat vas bunga gitu. Museum keramik diresmikan dalam rangka ulang tahun 450 Jakarta, hasil kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan Himpunan Keramik Indonesia. Jakarta 10 bulan 6 1977. Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin ya. Koleksi keramik ini saya sumbangkan bagi nusa dan bangsa. Oh, Bapak Adem Malik. Oh, keren ya. Oke, kita langsung ke depan. Wow, cuaca sangat mendukung ya, tidak hujan. Untuk halaman sini sangat luas sekali. Kalian bisa berfoto ya jika kalian rombongan di depan ini ya. Nah, itu ada pasangan pelukan teman-teman.
Dan di sini ada kereta kuda ya. Nah, gazebo kereta kuda. Nah, ini keren sekali. Kalian bisa lihat ya dari jalan Ketumbar ini ya. Tapi sekarang udah trotoar teman-teman. Tapi ada itu ya teman-teman ya, ada motor ya. Keren ya, kayak di Jogja ya. Oke, silau ya. Ada matahari jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini. Oke, kita langsung keluar. Untuk taman-tamannya selalu dirawat ya. Kalian lihat itu ada saluran untuk penyiraman. Mungkin untuk nyiramnya pada pagi hari dan sore hari ya. Ada 2 meriam juga di sini. Oke, untuk loket sudah tutup ya. Dan sisi sini ada penataan gitu. Di sini ada lengkap dengan penjelasannya teman-teman ya. Dewasa 5.000. Kalian baca ya. Udah lah ya. Tapi kalian harus menggunakan Jakarta ya. Oke, saya akan tutup sini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye. Sampai jumpa. Nah, untuk musim wayang ini kayaknya udah tutup ya. Karena udah hampir jam 6, jam 6, jam 4 ya. Saya tidak akan ke sana karena memang luas juga ya. Nanti kalau ada waktu saya akan ke museum wayang. Oke, baterai saya juga mau habis teman-teman. Jadi kapan-kapan saya akan lanjutkan, sana ada live musik. Bye, sampai jumpa.